Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Batam semuanya dimanapun berada. Kembali lagi kita di podcast Batam Bicara, podcastnya warga Batam. Bersama saya Rio Sayuti, malam hari ini akan berbincang-bincang dengan tamu istimewa kita yang pada saat ini telah hadir bersama kita. Di momen kali ini kita kehadiran seorang tamu yang merupakan seorang pengusaha UMKM. Di sini nanti beliau selain bercerita tentang bagaimana perjuangan membangun usaha kuliner, dan juga beliau nanti akan berbagi cerita dengan kita bagaimana memanfaatkan digitalisasi untuk kemajuan usaha. Selain menjadi seorang pengusaha, beliau juga seorang TikTok dan Shopee affiliate. Tentunya obrolan ini akan menjadi sesuatu inspirasi dan juga obrolan yang sangat menarik untuk kita semua. Untuk tidak berlama-lama, langsung saja kita sapa. Telah hadir bersama kita Pak Pres di sini. Halo Pak Pres, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Rio. Sehat Pak Pres? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kami sangat berterima kasih nih sama Pak Pres sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sini. Tentunya banyak kegiatan, kesibukan yang ditinggalkan malam hari ini. Thank you, Pak Pres. Terima kasih banyak, Bang Rio. Pak Pres, sebelum kita ngobrol panjang nih tentang yang tadi telah kita sebutkan, dunia afiliasi, kuliner, saya mempunyai pertanyaan yang menarik. Boleh. Nama Pak Pres ini nama panggung kah atau memang nama dari lahir? Itu panjang sebetulnya ceritanya. Panjang. Ada historisnya tersendiri itu. Gitu. Jadi dulu itu kami itu pelaku-pelaku UMKM kecil di pinggir jalan, ya. Jadi itu secara gak langsung, ayolah ini kita jadikan presidennya lah gitu. Oh, jadi gitu. Presidennya. Jadi dulu lucu-lucuan lah bahasanya seperti itu, dan ya sampai sekarang jadinya gitu. Dan mungkin salah satunya jadi berkah untuk saya. Akhirnya kita bisa buka ayam kremes Pak Pres ini. Oh iya. Gitu. Sehingga jadi nama Pak Pres ini menjadi sebuah personal branding tersendiri. Ini udah dihakikan ini. Belum. Iya. Saya kira memang dulu nama Pak Pres ini mungkin cita-cita Bapak ini mungkin jadi presiden dulunya. Enggak, ini nama lucu-lucuan aja. Oh, lucu-lucuan aja. Lucu-lucuan yang akhirnya membawa berkah untuk kita. Masya Allah. Nah, Pak Pres, sekarang kita mundur sedikit. Boleh. Bagaimana sih awalnya dulu Pak Pres ini terjun ke dunia usaha, terutama kuliner sekarang yang kita kenal dengan ayam kremes Pak Pres ini. Gimana nih cerita awalnya, boleh nih? Boleh. Oke, teman-teman semuanya, langsung saja nih ya. Iya, langsung saja. Kalau terkait dengan kuliner ini, sebetulnya ini salah satu rangkaian Bang Rio. Sebelumnya saya juga pernah menggeluti di bidang jasa, juga sudah pernah. Mungkin belum hoki kali ya. Jadi akhirnya saya mencoba di dunia kuliner, dan alhamdulillahnya lambat laun kok sepertinya bagi saya cocok ya. Akhirnya saya terus berkembang seperti itu. Oh, pada awalnya memang bukan bercita-cita sebagai seorang pengusaha kuliner ya? Bukan sama sekali. Tapi dari setelah menjajaki beberapa profesi, sepertinya kok cocok saya di kuliner. Cocok di kuliner. Sudah, kita gas saja, kita kembangkan gitu. Tapi memang dari kecil dulu memang sudah ada bakat memasak Pak Pres? Bakat memasak enggak, tapi bakat menjual saya ada. Oh, bakat menjual. Iya. Masa ini saya kemarin dulu pernah saya kerja di restoran. Dan itu tapi rentang waktu lama saya nggak termanfaatkan bakat itu. Bukan bakat, artinya keahlian masak ini. 10 tahun hampir 15 tahun kita nggak pernah artinya karena saya terjun di dunia kuliner, udahlah yang dulu pernah saya kerja, saya manfaatkanlah sedikit-sedikit ilmunya di usaha saya gitu. Nah, Pak Pres, di awal dulu membangun usaha kuliner ini, tantangan apa sih yang pernah bikin Pak Pres itu ngerasa, ini lanjut nggak nih ya? Atau udahan aja nih? Nah gitu, apa tantangan-tantangan terbesar di awal usaha ini Pak Pres? Ya, tantangannya biasanya kalau untuk pemula itu adalah beratnya merintis sebuah usaha ya. Saya yakin tidak di bidang kuliner saja nih, teman-teman ya, tahu ini. Jadi tidak hanya di bidang kuliner saja, tetapi semua bidang, Bang Rio. Saya yakin ketika merintis itu butuh proses, gitu kan. Sehingga itu membutuh ketelatenan, kesabaran. Nah, ini yang menarik di era digital ini, Bang Rio. Nah, ini kita bisa memanfaatkan
platform-platform untuk menunjang usaha kita. Platform. Yang dulu pelaku UMKM ini masih konvensional, hanya menunggu. Nah, kita bisa jemput bola pakai sarana yaitu platform-platform ya. Digital. Boleh sebut nggak nih? Boleh Pak Pres. Seperti GoFood, ShopeeFood ini bisa untuk menunjang, salah satu penunjang kita. Gitu. Ya, karena kita kalau lihat sekarang ini Pak Pres, yang wajib ada ya di sebuah usaha kuliner itu kayak sekarang tuh GoFood, ShopeeFood, GrabFood, tambah lagi salah satu QRIS nih Pak Pres. Ya, QRIS. Kayaknya ketika kita ini jajan nih, beli sesuatu di tempat kuliner, ada QRIS nggak? Orang bilang belum ada QRIS itu kayak aneh sekarang. Sekarang ya. Ya. Tetapi gini Bang Rio, saya mengamati untuk pelaku-pelaku UMKM yang ada di Kota Batam khususnya ini, banyak juga yang belum memanfaatkan platform tersebut. Padahal itu sayang banget loh. Kira-kira apa kendalanya? Bisa jadi mungkin katanya kan ada mungkin ya, karena mungkin belum tahu caranya. Mohon maaf nih, kadang berpikirannya potongannya besar. Biasanya itu yang menjadikan alasan. Padahal itu kita bisa akalin. Kita markup dulu harga kita, sehingga kita nanti bisa menyesuaikan dengan persentasenya gitu. Mungkin yang pernah Pak Pres dengar itu, saya juga pernah dengar kalau beberapa usaha nggak mau pakai QRIS, katanya ada potongan persenan dari QRIS. Padahal setahu kita itu belanja di atas 500.000 baru itu potongan persen. Betul. Nah, ini juga perlu diketahui oleh teman-teman UMKM ya, supaya tidak salah tafsir lagi dengan platform ini gitu ya. Nah, tentunya Pak Pres, ayam kremes Pak Pres ini sudah berapa lama sih? Ini kurang lebih jalan 8 tahun. Jalan 8 tahun. Tapi sebelum ini sudah ada usaha-usaha yang lain gitu kan. Berarti kalau untuk ayam kremesnya sendiri sekitar 8 tahunan. 8 tahunan berarti ini telah melewati fase pandemi kemarin ya? Iya. Apa yang membuat ayam kremes Pak Pres masih bertahan baik di tengah pandemi kemarin, setelah pandemi, ataupun nama ayam kremes Pak Pres ini tidak tenggelam di sekian banyaknya ayam kremes yang lainnya? Persaingan persaingan ya Pak Pres. Kita mencoba konsisten Bang Rio, konsisten dalam di sini rasa, pelayanan. Yang pertama adalah pelayanan, ya kan. Kemudian adalah rasa, tes, dan kemudian adalah kebersihan. Kebersihan itu penting. Jadi ketika aspek ini ada, insya Allah mudah-mudahan usaha kita akan lancar gitu. Tadi kita juga sempat menyinggung ya, bahwasanya digital itu penting kata Pak Pres. Sejak kapan sih Pak Pres mulai tergerak? Sepertinya nih saya harus beralih saya harus memakai wadah, memanfaatkan digitalisasi ini, tidak hanya konvensional saja. Dari mulai kapan kesadaran itu mulai muncul tuh? Kalau dari saya, dari ayam kremes itu mulai platform ini masuk ke Kota Batam. Jadi dulu itu menawarkan kan, sama di awal-awal pasti orang menolak, menolak. Tapi saya mencoba mengambil positifnya saja. Tinggal kita memang rata-rata takut dengan potongan, persentasenya itu, ya kan. Tapi kita kan bisa markup dulu, ya, sehingga kita untuk harga bisa kita sesuaikan, gitu kan. Nah itu awal-awal lah gitu. Nah ini sebetulnya saya menghimbau banget untuk pelaku-pelaku UMKM yang khususnya ada di Kota Batam, ayo manfaatkanlah digitalisasi ini, karena ini penunjang banget Bang Rio, penunjang banget untuk keberlangsungan, maksudnya penunjang ini untuk menaikkan omset kita, gitu, karena luar biasa. Ambil contoh ya, saya ada di satu kompleks saya itu, dia di rumah saja Bang Rio, di rumah saja, ya. Jadi buka usaha lewat online saja, tetapi tidak putus tuh orderan, dan ini real, Bahkan sampai saat ini saya juga masih, ya alhamdulillah, pesanan online itu masih kenceng gitu, dan itu bisa sangat membantu banget
sangat membantu banget itu. Jadi Pak Pres sangat-sangat merasakan ketika dulu hanya konvensional, Betul. setelah masuk digital ke dalam usahanya, perbedaan itu sangat terasa ya Pak? Sangat terasa. Artinya yang dulu kita menunggu bola, kita buka gerai, kita tunggu customer, ya kan. Nah ini kita bisa memanfaatkan lewat tadi. Iya. Apalagi kalau kita lihat budayanya orang-orang di Batam ya, ketika kebanyakan kan pekerja perusahaan kan Pak Pres, ada yang masuk malam, mereka pulang pagi dan siang itu kayaknya kalau untuk harus naik motor lagi beli makanan tuh udah capek. Nah semuanya sambil scroll, tiba-tiba paket datang kan sampai rumah ya kan, sampai depan pintu kita. Nah, gitu. Budaya Batam yang seperti itu seharusnya para pengusaha harus sudah jeli melihat itu. Ya. Saya yakin kalau untuk restoran besar, Bang Rio itu sudah melakukan. Yang ini yang kita himbau, maksudnya kita sarankan untuk teman-teman nggak usah takut lagi terkait dengan platform-platform itu. Memang untuk potongan tetap ada. Yang namanya juga bisnis, Bang Rio ya. Namanya juga bisnis. Tetapi kita bisa melakukan strategi kita. Contohnya kita markup lagi itu harganya sehingga nanti harga itu menyesuaikan gitu. Iya. Oke. Jadi iya Pak Pres, kita lupa nih dari tadi untuk mention di mana sih sebenarnya alamat dari warung ini ayam kremes Pak Pres ini ya. Untuk alamat dari ayam kremes Pak Pres itu ada di Mega Legenda teman-teman ya, di Batam Center. Oh iya, alamatnya ya mungkin kalau untuk kami dan teman-teman yang berada di Batam Center udah nggak asing lagi gitu kan, karena beberapa kali kita ya boleh dibilang cukup sering singgah di sana ya. Kita singgah di sana gitu kan untuk yang Batam Center. Itu baru ini Pak Pres ada untuk ekspansi ke daerah lainnya, melebarkan lagi. Sejauh ini di WTB ada kita. Oh WTB ada juga. Untuk Batam ada juga di situ. Untuk daerah Batu Haji, Sagulo, Nongsa belum ya Pak Presnya. Saya masih fokus di situ. Masih fokus itu, tapi sangat luar biasa. Ini 8 tahun mampu bertahan di sana. Luar biasa. Benar, luar biasa betul. Nah Pak Pres, saya juga melihat Pak Pres itu bukan hanya di belakang layar, tapi juga langsung maju di depan layar. Saya membuat konten untuk beberapa affiliate dan juga usaha Pak Pres pun tentu Pak Pres sendiri nih yang menjadi bintangnya di usaha itu. Apa sih motivasinya Pak Pres kok di tengah banyak orang aku gak pede lah. Nah, tapi kok Pak Pres mempunyai bakat percaya diri itu di situ. Iya, kita latih Bang Rio. Awalnya mungkin kita di depan kamera seperti ini. Saya itu ada pengalaman lucu Bang Rio, ya lucu banget. Jadi teman-teman ya selain kita dalam rangka memaksimalkan digitalisasi ini, memanfaatkan digitalisasi ini lewat usaha kuliner UMKM, kita juga bisa memanfaatkan lewat TikTok affiliate, TikTok affiliate, Shopee affiliate, kita sebut nggak apa-apa lah ya. Oke, boleh. Itu termasuk juga ketika UMKM pun saya juga manfaatkan Mario. Jadi anggota saya live gitu kan, sambil bikin apa, nanti kalau ada saya pesan tapi area-area yang dekat-dekat bisa seperti itu. Artinya peluang manfaat digital ini luar biasa. Bagi yang teman-teman warga Batam yang belum memanfaatkan digitalisasi ini, ayo kita manfaatkan sehingga bisa menunjang usaha kita. Kita sambung Bang Rio tadi yang ada cerita lucu ya ketika saya memulai di dunia affiliate. Nanti ini sekilas saja, mungkin lain waktu kita bahas terkait dengan TikTok affiliate ya. Jadi awal-awal saya konten itu malam-malam Bang Rio, ya kan? Saya di ruang tamu ngomong dengan tiba-tiba tuh ya kan istri dari kamar tuh nengok, apa tuh? Saya diem, udah masuk gitu kan. Saya masih malu gitu. Padahal itu sama istri sendiri. Ya. Malu. Dia masuk. Saya diam kan. Malu saya kan. Tapi karena terbiasa. Alhamdulillah lah. Di depan umum pun kita konten biasa-biasa saja. Gitu. Apa yang menjadi pemicu awal Pak Pres itu mau nih bikin konten? Ya karena saya termotivasi. Termotivasi karena teman-teman tadi. Jadi termotivasi orang yang kita kenal. Ya, ini nggak jauh-jauh. Orang yang kita kenal sudah sukses di dunia affiliate dengan pendapatan sekian. Apa kita nggak tergiur?
Dan ternyata untuk membuat VT ini juga nggak repot, gampang banget. Bahkan sekarang itu Pak Pres, saya lihat sudah ada media-media yang menawarkan video yang tinggal kita edit saja lagi, gitu kan? Kita nggak perlu banyak-banyak ngerekam video, sudah banyak wadah yang wadahnya betul. Yang jelas, yang belum teman-teman warga Batam, khususnya nih Bang Rio, yang belum memaksimalkan, memanfaatkan platform ini, baik itu yang online ya tadi ya, baik itu Shopee, GoFood dan sebagainya, dan TikTok, ayo manfaatkan. Nanti akan ternyak-nyak nanti. Gitu. Oke, Pak Pres, tadi soal affiliate sudah kita bahas. Mungkin kita balik lagi nih ke topik awal kita, ayam kremes Pak Pres ini gitu. Di Shopee Food, GoFood ataupun GrabFood, kalau kita mencari di halaman pencarian untuk menemukan ayam kremes Pak Pres, kita dengan kata kunci apa sih Pak Pres? Ayam kremes. Ayam kremes saja. Udah muncul itu. Oh, langsung ayam kremes Pak Presnya keluar. Muncul. Tidak perlu dengan nama lengkap Pak Pres. Enggak, ayam kremes sudah. Kita ratingnya lumayan, alhamdulillah gitu. Oke, alhamdulillah. Untuk boleh dikasih tahu nggak nih Pak Pres ke teman-teman ini? Kan rata-rata nih kebanyakan kan Batam juga nih. Harga Pak Pres, harga dan menu lah Pak Pres yang ada di. Harga kita relatif standar ya kan, kita menyesuaikan dengan masyarakat Batam ya. Artinya standar ya, tidak terlalu tinggi, jangan tidak terlalu rendah, ya masih bisa terjangkau lah untuk kalangan menengah gitu. Karena kita melihat kotak nih yang cukup mewah kan, terlihat cukup mewah. Jangan-jangan mahal nih ya. Ya enggak, ini pun kita bikin dari luar Batam nih. Warga Batam? Enggak, luar Batam. Oh, luar Batam. Oh, gitu. Jadi pesannya dari online juga. Online juga, gitu. Nah, kira-kira Pak Pres, apa nih yang belum sempat nih kita sampaikan ke teman-teman Batam sekalian? Yang mungkin tadi saya luput untuk meminta Pak Pres untuk menceritakan. Ya, artinya saya sih menyarankan ya untuk teman-teman pelaku UMKM yang belum memaksimalkan digitalisasi ini, ayo coba dimanfaatkan. Artinya yang belum tahu ya bisa belajar, ya bisa belajar lewat YouTube juga banyak, ya kan. Artinya peluangnya banyak sekali di dunia digital ini. Kita mau nggak mau dengan berkembangnya zaman ini, otomatis digital ini juga akan menjadi penunjang kita. Tapi kalau untuk teman-teman artinya tidak memanfaatkan itu sayang banget, Gitu. Nanti mungkin kita akan bahas di satu sesi. Konten affiliate. Kita bedah semuanya affiliate ini. Sekarang saya mau minta Pak Pres berikan closing statement buat teman-teman penonton Batam Bicara semuanya, dan juga terkhusus buat para pelanggan setia ayam kremes Pak Pres. Boleh. Baik, untuk teman-teman warga Batam di momen di podcast di Batam Bicara ini, untuk pelaku-pelaku UMKM ya, rumahan. Jadi jangan pesimis, kita bisa memanfaatkan digitalisasi ini untuk menunjang usaha Bapak Ibu yang ada di rumah ya. Jadi walaupun usahanya di rumah ya kan, kita bisa memanfaatkan platform-platform yang ada sekarang ini gitu. Nah, terkait dengan yang kedua tadi Bang Rio? Pelanggan setia. Pelanggan setia. Jadi untuk pelanggan setia nanti tunggu promo-promo. Nanti kita ada promo-promo yang akan kita berikan untuk pelanggan setia ayam kremes Pak Pres. Gitu. Oke, dan teman-teman sekalian, itulah tadi bincang seru penuh inspirasi kita dengan seorang pengusaha dan juga seorang afiliator yang berada di Kota Batam. Semoga apa yang tadi beliau sampaikan, beliau bicarakan dengan kita bersama menjadi inspirasi yang bermanfaat untuk kita menggerakkan tentunya teman-teman muda supaya yang biasanya telah akrab dengan platform-platform yang kita sebut tadi tidak hanya menggunakan itu sebagai tempat hiburan dan juga tapi menggunakan itu sebagai tempat juga untuk menghasilkan
uang begitu mungkin, dan juga terkait juga bagaimana teman-teman yang mempunyai usaha UMKM selama ini yang masih belum melek dengan digitalisasi, dan seperti yang dibicarakan Pak Pres tadi juga sudah saatnya kita beralih dari konvensional kepada digital. Demikian pada kesempatan kali ini saya Rio Sayuti mohon pamit undur diri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.